Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa lagi ya dalam video yang kedua, masih tentang multiple income stream ya, bagaimana cara menciptakan multiple income stream supaya kondisi keuangan Anda makin maknyus, makin top Marco top jos Marco jos. Jadi dalam video sebelumnya kita sudah berbicara mengenai 7 pilihan multiple income stream ya, 7 pilihan untuk mendapatkan income tambahan ya, additional income. Dan di sesi terakhir tadi kita bicara mengenai kunci sukses kalau Anda mau jualan produk digital secara online atau mau jualan jasa keahlian Anda secara online. Itu kuncinya menurut saya tadi seperti yang saya bilang itu email marketing. Email marketing is the king ya, raja. Jadi kalau Anda mau jualan apa saja secara online melalui website Anda sendiri, itu saran saya sejak awal Anda harus berpikir mengenai bagaimana strategi mendapatkan pelanggan email sebanyak-banyaknya. Itu kunci sukses. Itu sudah saya buktikan sendiri ya, proven ya. Nah, di dalam slide berikutnya ini saya mau ngasih contoh mengenai, ngasih panduan mengenai kunci sukses dropship jualan via marketplace ya. Di slide nomor 23 ya, di belakang saya. Itu kunci sukses dropship itu ya produknya lagi happening, kemudian manfaatkan iklan Shopee Ad atau Tokped Ad, Tokopedia Ad, dan pelajari video sukses marketplace via channel YouTube. Ada 2 channel YouTube yang sangat bagus, Anda bisa googling, namanya Sahlan Ridwan sama Laya Smart. Ya, Laya Smart. Ini Anda googling aja, ini videonya sangat bagus ya menurut saya ya. Ngasih tahu secara detail cara Anda sukses jualan di Tokopedia dan di Shopee. Dan keduanya sudah sukses ya, jualan di Shopee dan Tokopedia ya. Jadi Anda bisa googling, Anda pelajari temanya. Mereka ngasih tahu caranya riset produk, ya itu kan kadang-kadang orang bingung, saya mau jualan apa ya yang lagi happening. Itu ada tekniknya, namanya riset produk. Di Shopee sama di Tokopedia ada fitur yang membuat Anda bisa ngecek produk apa yang lagi happening. Anda juga bisa mengecek mengenai dari Google Trend. Ya, dari Google Trend itu Anda bisa melacak produk apa yang lagi happening minggu ini, bulan ini di Indonesia. Kalau Anda bisa mengetahui produk yang lagi trending sebelum orang lain mengetahui dan kemudian Anda jual di Tokopedia, itu kemungkinan akan laku. Ya. Dan Anda juga tidak segan-segan pasang iklan di Tokopedia. Ya. Saya punya klien saya jualan produk ini powder minuman teh boba gitu ya. Itu kan teh boba itu lagi happening. Dia jualan bahan bakunya ya. Jadi orang-orang yang jualan teh boba ngambil bahan bakunya dari teman saya, dari klien saya ini. Nah, klien saya ini jualan di Tokopedia. Dia cerita kalau iklan di Tokopedia, dia keluar uang misalnya 1 juta, dia akan bisa menghasilkan penjualan sampai 25 juta. Jadi 25 kalinya. Itu namanya istilahnya return on ad spend. ROAS, singkatannya ROAS, Return on Ad Spend. Jadi kalau Anda iklan 1 juta dapat omsetnya 25 juta, itu kan keren. Kalau spendnya 5 juta ya kalikan 25 kalinya ya akan dapat omset 125 juta. Dipotong biaya produksi, mungkin dia untungnya let's say sampai 30% ya. Jadi dari 25 juta dia dapat untung 30%, 7.500.000. Padahal dia tadi keluar iklan di Tokopedia hanya 1 juta. Jadi keluar biaya iklan 1 juta, dapat keuntungan setengah bersih gitu ya, 7.500.000. Kemudian dikurangi lagi iklan 1 juta, dia dapat untung bersih 6.500.000. Nah, Anda harus bisa menemukan cara iklan 1 juta menghasilkan penjualan sampai 20 juta lah minimal ya. Nah, itu diajarin ya di dalam video-videonya Sahlan tadi. Dan videonya Laya Smart. Itu kunci sukses dropship ya, kalau Anda mau jualan di Tokopedia atau di Shopee. Di slide berikutnya ya, di halaman slide 24 ini saya ngasih contoh mengenai kunci sukses usaha properti ya, sewa kos atau apartemen. Yang pertama, lokasinya strategis, sudah jadi, sudah rame gitu ya. Iklannya agresif, misalnya melalui rumah.com atau sewaapartemen.com. Yieldnya 8-10%. Ya. Itu yang saya praktekkan ya, ketika saya beli apartemen tadi saya cerita kenapa saya tidak pilih Jakarta, karena menurut saya
Cikarang lebih matang ya pasarnya ya, lebih jelas. Ekspatnya ribuan yang butuh apartemen banyak. Dan kemudian yieldnya juga 10% ya. Saya dulu beli apartemennya 1 unit 500 juta. Saya sewakan setahun 50 juta, itu kan artinya returnnya 10%. Ya, jadi returnnya 10%. Dalam waktu 10 tahun balik modal. Ya. Itu menurut saya lebih produktif ya teman-temannya. Daripada dibelikan Toyota Fortuner ya, 500 juta kan bisa dibelikan Toyota Fortuner. Atau dibelikan Mitsubishi Pajero. Tapi saya saat itu berpikir ngapain beli mobil mahal. Justru kalau dijual kan drop harganya. Jadi value-nya kan makin turun. Menurut saya beli mobil itu pembelian yang menurut saya tidak bijak, ya, kurang afdol. Saya mikir daripada saya belikan Pajero, saya lebih baik saya belikan apartemen. Karena apa? Saya dapat penghasilan tambahan ya 50 juta per tahun. Dan bahkan ketika nanti saya jual kembali mungkin harga apartemen saya lebih mahal, naik harganya. Kalau mobil kan malah turun dan tiap bulan malah keluar biaya bensin, biaya BBM, biaya perawatan mobil. Dan kemudian iklan, ya saya iklannya agresif ya. Ketika misalnya apartemen saya kosong, saya pasang iklannya itu agresif. Kan kebetulan saya ahli ya, ahli masang iklan di Google. Saya pandai masang iklan di Facebook. Saya praktekkan lah untuk memasarkan apartemen saya ya. Saya pasang iklan di Google. Itu kata kuncinya sewa apartemen di Cikarang. Jadi kalau Anda ngetik sewa apartemen di Cikarang, iklan saya nomor 1. Jadi yang tanya kepada saya banyak. Sehingga yang nyewa juga biasanya cepat dapat. Nah di slide berikutnya saya ngasih contoh kunci sukses trading ya. Ini tidak rekomend sebenarnya. Ya. Tapi kalau Anda merasa bisa melakukannya, Anda bisa menjalankannya ya, karena merasa ini sebuah usaha yang quote and quote tidak makan banyak waktu ya. Itu usahakan punya rule yang bersifat mekanis. Misalnya jika moving average di atas 20 hari beli. Jika di bawah 20 hari, jual. MA itu moving average ya. Di grafik bisa dilihat itu, moving average. Jika memungkinkan, trading bersifat otomatis. Nah, ini kan sekarang lagi rame robot trading ya. Kalau Anda lihat iklan Forex itu robot trading. Tapi hati-hati saran saya, banyak robot trading itu penipuan. Apa penipuannya? Ponzi, pakainya skema money game ya. Ciri robot trading yang penipuan itu hanya bisa digunakan di satu broker. Ya, di brokernya dia sendiri. Itu pasti penipuan. Karena robot trading yang valid itu bisa digunakan di banyak broker. Di broker A, broker B, broker C, jalan semua. Itu artinya robot tradingnya valid. Tapi kalau robot tradingnya hanya bisa digunakan di satu broker yang notabene miliknya orang itu, maka pasti itu penipuan. Pasti itu penipuan. Jangan pernah tergoda untuk ikut-ikutan robot trading. Itu sekarang banyak itu ya di kampung saya, di Pekalongan banyak saudara saya terjerat. Iming-iming dapat mobil. Itu bohong menurut saya. Sudah penipuan dan tidak mungkin robot trading seberapapun canggihnya bisa ngasih jaminan bahwa tiap hari misalnya dapat return 1%. Atau kalau 360 hari 360% itu omong kosong. Itu bohong. Jangan percaya. Ya. Tapi kalau ada orang yang jualan robot trading bisa digunakan di berbagai broker, kemudian return-nya itu juga masuk akal. Return yang masuk akal itu menurut saya antara 30-70% setahun. Itu masih masuk akal. Tapi begitu orang itu janji return setahun di atas 100%, itu hampir pasti bohong. Itu too good to be true. Ya. Ini saran saya ya, kalau Anda mau trading ya. Sebaiknya memang pakai robot trading menurut pengalaman saya yang pernah juga menjalaninya ya. Kesalahan banyak orang, kegagalan banyak orang trading itu karena emosi, ya bukan karena ilmu. Ilmu trading itu mudah teman-teman, sangat mudah. Dipelajari 3 hari selesai. Yang tidak mudah dipelajari emosi, itu sampai kapanpun tidak akan bisa ditaklukkan. Nah cara mengatasi emosi itu adalah dengan trading otomatis, mesin yang jalan, yang mikir mesin. Pakainya robot, pakainya algoritma. Cuman hati-hati ya, beli algoritma ya. Saran saya kalau Anda tertarik untuk beli algoritma robot trading, Anda bisa ke website namanya Sony Trading. Ya, itu teman saya, dia valid ya. Maksud saya tidak bohong ya, solid dan return-nya juga masuk akal. Ya, Anda googling aja Sony Trading, Sony Trade. Tulisannya SONY, Sony Trade.
Dia salah satu follower saya dulu, ya rajin baca blog saya. Tapi ini pilihan terakhir menurut saya teman-teman ya. Kalau Anda punya keahlian lain lebih baik jualan jasa keahlian Anda atau jualan produk digital Anda. Itulah kunci sukses trading. Ya. Nah, di dalam slide berikutnya saya mau ngasih cerita ini mengenai cara memulai bisnis online ya, di slide 26 ya, di belakang saya Anda bisa lihat ya. Jadi ketika Anda mau bisnis itu, menurut saya yang pertama, bisnis offline ya. Anda menentukan produk yang akan Anda jual, ya. Kemudian potensi pasarnya bagaimana, keunggulan produk Anda bagaimana, dan sumber daya yang Anda miliki seperti apa. Ya. Anda bisa baca di slide di belakang saya, di slide nomor 26. Ya. Jadi Anda menentukan produk yang akan Anda jual, potensi pasarnya, keunggulan produk, sumber daya yang Anda miliki. Kita lanjutkan ya, di slide berikutnya, di slide 27. Misalnya potensi pasar. Ya. Potensi pasar itu seberapa banyak demand dan potensi pembeli produk offline Anda. Ya. Bagaimana kompetisi dalam pasar itu, bagaimana kekuatan kompetitor Anda, kekuatan unik apa yang Anda miliki untuk mengalahkan kompetisi Anda. Ya. Jadi potensi pasarnya Anda pelajari. Ya. Oke. Kemudian di slide berikutnya keunggulan produk Anda. Keunggulan produk Anda itu apa? Keunikan produk Anda. Apa yang unik? Yang membedakan dengan produk pesaing apa? Mutu produknya, kemasannya kah, atau harganya? Ya. Kemudian yang di slide berikutnya sumber daya untuk membangun keunggulan. Ini penting ini. Apakah Anda punya keahlian dalam bidang yang Anda jual itu? Siapa suppliernya dan yang bisa memasok produk-produk Anda. Ya. Itu Anda pelajari ya, kalau Anda mau bikin produk sendiri ya. Tapi kalau Anda jadi dropshipper ya, Anda tinggal hubungi dropshippernya aja ya, suppliernya ya. Nah, di halaman slide 30 ini action plan pertama ya. Jadi, saya minta Anda untuk menentukan kegiatan yang Anda pilih untuk menghasilkan income sampingan atau multiple income stream yang ingin Anda mulai jalani. Jadi setelah Anda pelajari 7 pilihan tadi ya, 7 pilihan yang saya sampaikan, saya sudah ngasih beberapa kunci suksesnya. Sekarang tugas Anda, ya Anda coba tentukan nih sekarang, Anda tuliskan di laptop Anda atau di HP Anda mau mulai jualan apa atau mau melakukan apa supaya income Anda menjadi lebih dari 1. Tidak hanya 1 saja, tapi lebih dari 1. 2 atau 3. Atau 4. Mau jualan online, mau jualan jasa keahlian Anda, atau mau mulai investasi, atau mau buka warmindo gitu ya. Silakan. Ya, Anda renungkan, Anda betul-betul tuliskan ya, praktek Mas ya, jangan hanya didengarkan ini materi saya, tapi dipraktekkan. Oke? Terima kasih, nanti kita lanjutkan dalam video berikutnya. Salam sukses, penuh keberkahan. Terima kasih.